warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini Allah izinkan kita untuk berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan apa-apa yang diperintahkannya, dari mulai yang wajib sampai yang sunnah. Semoga apa yang kita ikhtiarkan, yang kita kerjakan, yang kita tunaikan mendapatkan balasan pahala terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita berdoa pula semoga yang hadir di sini senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal kelak tetap dalam keadaan iman, takwa, dan menutup usia nanti dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Ahad sore, Ahad maghrib ikadi yang pengajiannya maghrib memang ikadi gini. Ikadi Kediri itu Ahad pagi, ikadi Tulungagung itu Ahad pagi, ikadi Nganjuk itu Ahad pagi, terus ikadi Kediri Kabupaten itu juga Ahad pagi, ikadi Pelosok Klaten Ahad pagi. Niki tok sing Ahad malam ya. Memang plus minus Pak, plus minus, karena maghrib itu antara maghrib dan isya itu di sini saingannya banyak sebenarnya, saingan pengajian. Tapi tidak apa-apa, cari segmentasi sendiri. Walaupun sebenarnya kalau panjenengan ngambil Ahad pagi itu saingannya sedikit. Coba jenengan cek di sini ada nggak yang Ahad pagi gitu, pengajian yang rutin Ahad pagi. Ahad pagi loh, bukan Ahad subuh loh ya. Ahad pagi kan jarang loh ya. Cuman krono mungkin pengurusnya repot Ahad. Wayahe wong leren. Di sana itu juga justru kita menjadi tandingan Pak. Ngoten. Jadi kalau di Kediri dan Pare itu justru Ahad pagi itu menjamur dan menjadi tandingan buat Car Free Day itu. Bahkan kalau saya pulang ke Pare itu sampai bingung milih Ahad pagi yang mana yang harus didatangi. Saya itu, ya di IKAD ada, kemudian teman-teman Muhammadiyah itu malah luar biasa, hampir tiap masjid itu ada Ahad pagi. Jadi kalau di Ahad pagi IKAD Kediri itu triknya ngeten Bu. Jadi rutin tiap Ahad pagi, karena memang kenapa kok mengambilnya Ahad pagi? Memang Ahad pagi itu waktu orang libur, yang kantoran libur, yang kuliah belum berangkat. Anak-anak kuliah kan berangkatnya kapan? Ahad maghrib biasanya, Ahad sore mereka baru berangkat, yang kuliah di Surabaya, kuliah di Malang itu Ahad sore. Dan kemudian yang kedua triknya itu biasa kalau di Kediri setiap 1 tahun berapa kali, ngoten nggih, mereka ngundang ustadz-ustadz yang terkenal, ngoten. Untuk apa? Untuk narik jamaah sekitar. Saya ikut IKAD itu dari mulai tahun 2009, awal-awal jadi polisi. Saya nyimak strateginya IKAD Kediri itu. Jadi 1 tahun itu ya, ngundang pemateri-pemateri yang terkenal berapa kali, entah 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Itu untuk narik massa. Bahkan dulu pernah Zainuddin MZ itu pada waktu beliau masih sugeng diundang. Kemudian pokoknya yang terkenal bisa narik massa itu loh Bu. Narik massa. Apalagi IKAD kan terkenal semua golongan itu dijadwal di IKAD itu.
Jadi ada dari NU ada Kiai Najib yang di Denanyar itu yang terkenal, pernah diundang di Trenggalek juga. Kiai Najib, ada Habib siapa yang Malang itu? Habib siapa? Saya lupa. Orangnya juga terkenal juga. Itu narik massa, Pak, dari berbagai macam golongan. Karena memang pengajian itu ada 3 tipe. Ini bisa jenengan jadikan strategi untuk dakwah. Jadi pengajian itu ada 3 tipe. Pertama itu pengajian umum. Jadi pertama itu pengajian umum. Jadi pengajian itu ada 3. HP ku ceblok. Jadi pengajian itu ada 3 tipe. Yang pertama pengajian apa tadi? Pengajian umum. Ya, pengajian umum ini sifatnya umum, materinya umum, tematik gitu. Dan pematerinya bisa dari siapapun, berbagai macam golongan, tidak masalah. Tujuannya apa? Untuk narik massa. Kemudian yang kedua, pengajian khusus gitu. Biasanya apa isinya pengajian khusus ini? Ada pengajian kitab, ada kemudian pengajian-pengajian yang terstruktur gitu, ada tahsin, ada kemudian pengajian dengan tema-tema khusus, itu pengajian khusus. Kemudian yang ketiga, ada namanya pengajian kaderisasi, itu kayak panjenengan berkumpul halakoh, ada yang likok dan lain sebagainya. Itu harusnya jadi pengajian kaderisasi juga, gitu ya. Nah, maka dari itu bisa bikin pengajian umum ngeten iki, dan kemudian sesekali undang siapa ya yang bisa narik massa orang banyak ini. Diundang ke sini dan kemudian orang-orang sekitar itu diundang. Jadi dakwah itu seperti yang kita sampaikan kemarin, dakwah itu mengundang, mengajak, tidak menunggu. Terkadang orang-orang itu lek dinta ini gak teko-teko. Kalau nggak diundang itu tidak datang, dan kita harus jemput bola. Bahkan perkara sholat seperti ini harus jemput bola. Takmir jangan hanya menunggu. Caranya jemput bola bagaimana? Bikin program-program supaya orang itu tertarik datang ke masjid. Contoh kalau kami di Sabtu pagi itu ada program namanya subuhan ngaji dan sarapan bareng Ustadz. Jadi krungu sarapan ini orang-orang mesti excited banget. Itu kan cara untuk narik sholat berjamaah. Napa malih sakniki? Jenengan tahu kan di berita bahwasanya hanya 30-an persen umat Islam di Indonesia ini yang melakukan sholat. Jadi dari ratusan juta umat Islam di Indonesia yang mengerjakan sholat itu hanya 30%, Pak. Bayangkan. Dan dari 30% itu, kalau kita mau memilah-milah, kira-kira berapa persen yang sholatnya itu sungguh-sungguh? Iya atau enggak? Dan dari 30% itu, berapa persen kira-kira yang sholatnya STW, sholatnya tepat waktu, dan di masjid berjamaah? Kira-kira berapa persen? Iya atau enggak? Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, layak kalau kita lihat generasi-generasi saat ini, trennya bukan malah menjadi semakin baik, tapi justru semakin buruk. Bahkan kami, Pak, di kepolisian, mohon maaf ya, perzinahan di kalangan anak SMP itu luar biasa maraknya. Perzinahan di kalangan anak SMP, kalangan pelajar, anak SMA, SMP, mahasiswa, itu luar biasa maraknya. Anak-anak SMA, SMP, mahasiswa banyak yang open BO. Anak-anak pelajar, SMP, SMA, mahasiswa banyak yang kemudian sudah melakukan hubungan suami istri padahal mereka belum sah hubungannya. Itu baru perzinahan, belum lagi perkara-perkara yang lain. Kami kemarin, Pak, mohon maaf ya, merazia anak-anak SMP itu.
Ada yang kemudian, mohon maaf, sangu alat kontrasepsi. Anak SMP. Bahkan ada anak-anak SMP yang sudah mulai melacurkan diri. Saya anggap itu melacurkan diri. Karena apa? Menjual tubuhnya. Bagi yang mau video call, buka baju, bayar 30.000, ada yang 20.000, ada yang 10.000. Itu anak-anak SMP, Pak. Dan kata mereka hal-hal seperti ini sudah biasa. Nah, kemudian kemarin beberapa para pendidik dari mulai kepala sekolah, orang tua, tanya kepada kita, bagaimana cara membenahi generasi ini kalau sudah banyak yang rusak? Tidak mulai dari mana-mana, dari sholatnya dulu. Ini yang kadang-kala kita abaikan, dari sholatnya dulu. Saya tanya kepada panjenengan, Al-Quran itu pasti benar atau mungkin benar? Pasti benar. Ketika Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Surah Maryam ayat 59 kalau tidak salah. Di situ Allah berfirman, fa khalafa, maka mengganti, ya, min ba'dihim, dari sesudah mereka, sesudah generasi yang baik, muncul generasi berikutnya yang buruk. Gitu. Dan ciri generasi yang buruk itu apa? Khalfun adha'us shalah. Adalah para generasi pengganti yang mereka itu adha'us shalah. Apa adha'us shalah itu? Ngenteng nih, menyepelekan, meremehkan, menyia-nyiakan sholat. Jadi generasi itu mulai buruk kalau sholatnya mulai disepelekan. Generasi itu mulai buruk ketika mereka menyia-nyiakan sholatnya. Generasi itu mulai buruk ketika mereka abai dengan sholatnya. Dan lihat kalimat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, setelah adha'us shalah, generasi itu menyepelekan, menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahwat, mereka akan mengikuti syahwatnya. Orang kalau sudah memperturutkan hawa nafsunya, pasti nanti jadi ahli maksiat. Gitu. Kemudian fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan menemui jalan kesesatan. Awalnya dari mana? Dari menyepelekan, menyia-nyiakan sholat. Maka dari itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sangat miris. Banyak sekali kejadian-kejadian, utamanya para pelajar saat ini. Ya, kami di Bendungan sedang memeriksa banyak para pelajar sekarang. Ya, kemarin kami menemui kasus ada beberapa pelajar yang bikin grupnya game, namanya Free Fire, FF lah. Grupnya FF, tapi ternyata di dalam grup itu isinya banyak anak-anak dari berbagai macam sekolah yang ternyata di situ berkirim pornografi tiap hari. Berkirim pornografi tiap hari. Dan lebih parah dari itu, mereka setelah nonton film tersebut ingin mempraktekkan apa yang dia lihat, apa yang dia tonton dari film yang di-share tiap hari tersebut. Dan lebih parahnya lagi, mereka juga merencanakan pesta hubungan suami istri di luar nikah. Nonton, Pak. Belum lagi ada yang menjual badannya. Dan jenengan lihat di media-media sosial kan banyak sekali kasus-kasus di Demak yang terbaru, ya. Ada anak-anak pelajar melakukan hubungan suami istri di kelas, ditonton 9 temannya. Sambil ditonton. Bayangkan. Ini terus mulainya dari mana? Kalau nggak diajak mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertakwa itu mulai dari mana? Mulai dari sholat dulu. Gitu loh. Maka dari itu semua harus peduli ini. Entah orang tua, entah para guru, pendidik. Oke, panjenengan yang saat ini berada di pondok, entah pondok tahfidz atau pondok pesantren lainnya, mungkin jarang menemukan hal yang seperti ini. Tapi kami, Pak, yang sering keliling ke sekolah-sekolah, menemukan hal yang seperti ini, kata mereka itu adalah hal yang biasa. Nah, maka panjenengan atau kita semuanya yang mempunyai kepedulian, ya,
atau kemudian yang sudah berupaya berikhtiar untuk jadi baik, harus punya kepedulian, amar ma'ruf nahi mungkar, harus punya kepekaan ini. Kita jangan soleh sendirian, kita jangan jadi taat sendirian, kita harus berupaya untuk ngajak sebanyak-banyaknya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, singkirkan perbedaan, singkirkan pertikaian, singkirkan saling caci maki antar golongan, antar ormas, antar madhab dan lain sebagainya, bergandengan tangan. Soalnya nopo? Generasi sekarang sudah mulai banyak yang rusak. Saya baru memaparkan satu kerusakan loh, babakan perzinahan. Belum perkara narkoba, belum lagi perkara, mohon maaf ini, LGBT. Itu sudah marak di mana-mana, Bu. Laki-laki suka sama laki-laki. Saestu, beneran ini. Jenengan mungkin jarang mengikuti, tapi kami paham, ada data yang valid yang kami cari, yang kami dapatkan. Maka dari itu ayo para takmir masjid semuanya bergerak, para pendidik, guru, baik orang tua ataupun guru pengajar di sekolah, para penggiat dakwah, kiai, ustadz, orang-orang di organisasi, ya, komunitas-komunitas dakwah, bergerak bersama-sama. Jangan soleh sendirian, jangan masuk surga sendirian. Oke, bareng-bareng. Karena kondisinya sudah demikian. Ayo hadirin, nanti saya kalau bahas ini rotok emosi, Pak. Karena apa? Kasus seperti ini, gurunya itu malah gimana ya? Enggak mungkin waktu kita paparkan di sekolah itu banyak mereka itu yang kaget. Duh, ternyata kayak gini, Mas. Anak-anak itu. Terus saya bilang, jenengan dos pundi ta, Bu? Pak, jenengan itu loh tiap hari kumpul sama anak-anak SMP, kumpul sama anak-anak SMA. Kok enggak tahu? Iya atau enggak? Apalagi orang tuanya, banyak orang tua yang enggak tahu kalau anaknya seperti itu. Lalu lebih lucu lagi, orang tuanya kerja, repot dengan kerjaannya, ibunya wanita karir, anaknya dititipkan ke neneknya atau kakeknya, akhirnya kurang pengawasan. Di sekolah pun sama, para pendidik, para guru, kepala sekolah, repot dengan administrasinya. Akhirnya anak ini liar. Liar mereka. Dan faktanya demikian. Bahkan kami pernah diundang di salah satu sekolah favorit ini di sebuah kabupaten. Guru PK-nya sampai mengatakan gini, Mas, saya beberapa waktu lalu itu mempersilahkan anak didik kami ini untuk keluar dari sekolah. Karena apa? Mereka terlibat prostitusi, open BO. Bahkan kemarin ada anak seusia kelas 2 SMA itu ketangkep di Polres karena jadi apa? Mohon maaf, mucikari. Kelas 2 SMA. Seusia kelas 2 SMA. Yang dijual siapa? Teman-temannya. Konco-konconya gelem, wong butuh uang jajan. Lah memperbaikinya di mana? Mulai dari sholatnya dulu. Orang tua ayo mulai care dengan anaknya. Para guru di sekolah juga care dengan anak didiknya. Kita yang di ketakmiran masjid harus bikin gerakan-gerakan, mengajak mereka untuk kembali ke masjid, mengajak mereka untuk kembali sholat, mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah, mengajak mereka untuk kembali bertakwa kepada Allah melalui sholatnya terlebih dahulu. Insya Allah kalau mereka sholatnya udah mulai tertata, sholatnya mulai rutin, walaupun mungkin mereka kadang melakukan maksiat, kita yakin dan saya pun juga meyakini sholat itu akan lambat laun menghindarkan mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Karena inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Jadi solusinya seperti itu. Ngoten ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar mukadimah supaya kita punya greget ini, punya greget. Jadi para pegiat dakwah ini sudah lama repot dengan golongannya masing-masing. Gede nih golongannya masing-masing sampai lupa menyentuh ke bawah. Para pegiat dakwah, organisasi podo repot gede nih bendera nih dewi-dewi, membesarkan logonya sendiri-sendiri sampai mereka lupa turun ke bawah, nggak tahu kondisi di bawah. Padahal kerusakan sudah di mana-mana. Saestu kerusakan di mana-mana.
anak-anak muda ya, mulai narkoba, seks bebas, dan kemudian apa namanya, LGBT, macam-macam sudah di mana-mana. Sementara penggiat dakwahnya repot membesarkan namanya masing-masing, repot membesarkan organisasinya masing-masing, repot membesarkan komunitasnya masing-masing, logonya masing-masing, belum lagi repot saling tahdir, repot saling caci, repot saling maki, sampai lupa masyarakat sudah terlalu jauh ya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat masjid niku loh. Masjid mana sih yang bisa full di kabupaten kita ini? Subuhnya ukurannya kan subuh toh. Ya toh enggak? Tapi kalau cari masjid yang ndak adzan 5 waktu banyak. Ya enggak? Tapi kalau cari masjid yang bisa full sholat jamaahnya, utamanya subuhnya, hampir kita sulit menemukan. Iya atau enggak? Kecuali di hari-hari tertentu. Bahkan di masjid kami ya hari-hari tertentu. Waktu Sabtu, subuh, karena ada acara. Tapi kalau enggak ada acara, enggak ada apa-apa, sepi. Gini Pak. Iya. Ini sebenarnya kita ini sudah darurat sebenarnya. Ning kadang kita saja yang enggak peka dan enggak kroso. Nggih, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang rumus tenangnya hati. Hidup itu cari tenang atau senang? Kenapa? Senang, tenang dan senang. Okay. Orang itu kalau cari senang, cari senangnya dulu, itu belum tentu tenang. Tapi kalau orang itu cari ketenangan, insya Allah kebahagiaan akan datang. Ingat, senang dengan bahagia itu beda loh. Kalau senang itu adalah perasaan riang karena kebutuhan nafsu kita terpenuhi, itu senang. Tapi kalau bahagia itu adalah rasa gembira yang muncul karena hati kita itu dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buktinya apa? Orang yang senang itu belum tentu tenang. Contoh, panjenengan yang rekreasi niku kan golek seneng. Kenapa bar rekreasi niku jenengan tenang? Oh, kadang kala senep kok mergo duwite entek. Nggih napa to? Rekreasi ning Jogja, iya toh? Rekreasi ke Jogja, Malioboro, cari senang. Ya memang senang, tapi setelah itu apakah tenang? Senep, duwe entek, capek. Iya atau enggak? Iya. Itu bukti kalau cari senang itu belum tentu berakhir tenang, gitu loh. Belum tentu. Apalagi yang orang cari senang belum tentu tenang itu. Contoh, anak-anak muda yang belum halal tapi wes pacaran, sayang-sayangan, padahal gurung enek ikatan lan kepastian, bayah semayang, itu seneng kan, cari seneng, tapi apa tenang? Gak tenang. Wedi kolangan Pak Najib, wedi konangan ibu iya atau enggak? Wedi konangan bapak wedi konangan ustate, kan itu. Anak-anak yang nonton video porno misalnya, mohon maaf ini, itu kan cari kesenangan mata. Tapi apakah hidupnya tenang? Gak tenang. Pemane lek HP ini wis dicekel bapake, ndro wedeg. Wedi lek rong dihapus. Itu bukti kalau cari senang belum tentu tenang. Tapi kemudian kalau kita mencari ketenangan, mencari ketenangan, mesti nanti berakhir senang, bahagia maksudnya. Nah, tenang yang dimaksud di sini adalah kita menjalani kehidupan itu dengan sesuai aturan Allah. Orang itu kalau menjalani hidup dengan sesuai aturan Allah, hidupnya akan tenang. Lek wis tenang, insya Allah nanti bahagia. Itu. Contoh, seorang anak muda
Kalau suka sama perempuan, itu kalau cari senang kan dijak pacaran. Kalau cari tenang, itu kan ngempet dulu, ya, dipendam perasaannya sampai dia siap, baru siap nanti ngelamar dia. Itu cari ketenangan. Lek wis halal kan otomatis tenang. Betul nggak betul? Mau mesra-mesraan kapanpun dimanapun, kalau sudah sah itu kan tenang mawon toh, ya tidak? Dan bahagianya mesti luweh langgeng, Pak. Tapi betul lek golek seneng dhisik caca pacaran mesti delik-delik. Delik-delik semayan, Pak Najib tidur metu ke pondok semayan. Piye kok enteni ning ndi? Tapi gak ada ya di sini. Gak ada. Enek ora, Cak? Enek ora? Kok sajake wedi ngaku awakmu? Ini kita santrine, nggih. Santrine niki. Muga-muga ora enek. Amin. Enek kok gak? Wajahmu kok sajake mencurigakan ya? Gak bahaya kan? Bahaya apa gak? Bahaya. Saya tadi hati-hati. Ya, usia-usia remaja itu memang usia-usia di mana hati kita itu sedang menggebu-gebu. Apa maneh wis mulai podo balik. Masa nek sing rong balik iki? Balik lek iki, balik. Wis balik. Iki sing rong balik, cah cilik iki rong balik. Iki rong balik. Apa maneh wis podo balik. Kalau sudah balik itu kan wis mulai kenal. Iki endi sing ayu, endi sing manis, endi sing sesuai selera, endi sing gak sesuai selera. Tapi ingat, selama mereka itu belum jadi istrimu, maka masih haram untuk diajak ketemuan, haram untuk diajak telepon-teleponan. Ya, pemane telepon-teleponan, assalamualaikum. Celuk-celukane lek cah nom sakniki kan bun. Assalamualaikum bun. Engko sing rodok syar'i, assalamualaikum umi. Wah. Abi. Ketoke awakmu mencurigakan Mas sampeyan. Ndak aneh. Ya, insyaallah ndak ada. Tak dongakne sing duwe pacar bengi iki putus karo pacare. Amin ya rabbal alamin. Aminono, sampean kok gak amin? Ayo donga, muga-muga aminono ya. Ya Allah, semoga yang malam hari ini hadir di masjid ini, yang punya pacar, hari ini juga putus dengan pacar. Tak doakan muga-muga sing jomblo untuk jodoh sing solehah. Ya, sugih, amin. Solehah, sugih, ayu, amin. Tapi sing duwe pacar tak dongakne untuk jodoh rondo tuwek. Umur 70 tahun. Ya. Bayangno, untuk garek loro. Ya. Gemangan roti cepot untune. Saya ndelok model-model iki mencurigakan, Pak Nasib. Mencurigakan. Ya. Nggih, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Unsu Billah. Dalam kitab Al-Unsu Billah itu ada 3 rumus supaya hati kita itu tenang. Supaya hati kita itu kan tenang. Hidup kita kan yang dicari tenangnya loh, Bu. Insya Allah kalau kita itu mencari ketenangan hidup, mesti bahagia. Urip itu sing digoleki tenange, duduk senenge. Ini perlu dicatat. Hidup mencari ketenangan, bukan kesenangan. Bahkan jenengan ngaji ngeten kan cari tenang. Makanya dalam hadis yang dikatakan wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah, ya toh? Apa yang dijanjikan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nazalat alaihimus sakinah. Bagi orang yang datang di masjid ngaji, kemudian yatsluna kitaballah, ya. Baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian deres itu artinya belajar mempelajari isi-isi Al-Qur'an, illa nazalat alaihimus sakinah, tenang.
Maka yang kita cari adalah ketenangan. Orang berumah tangga yang dicari ketenangan. Maka dari itu kita cari apa sih rumus ketenangan versi para ulama itu. Para ulama mengatakan yang pertama, kalau pengen kita itu tenang hidupnya, tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang ada kan wis urip ra tenang, salat ya gak tenang. Gitu, Bu. Jenengan niku salat tenang no mboten? Tenang. Tapi hati jenengan tenang no mboten? Ada salat iki ora tenang. Sing mikir imam kesuwen, sumu. Ya. Apa rumus ketenangan? Yang pertama, rumus ketenangan hati adalah salamatul qalbi minal amrad. Salamatul qalbi minal amrad. Selamatnya qalbi. Qalbi itu hati. Minal amrad. Minal amrad. Amrad itu jamak bentuknya. Dari berbagai macam penyakit hati. Ya, jangan perhatikan. Rumus ketenangan hati yang pertama adalah ketika hati kita selamat dari penyakit hati. Nah, penyakit hati ini mau macam-macam hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mau macam-macam. Jadi harusnya ada pembahasan khusus lagi perkara penyakit hati. Ada hasad. Hasad itu iri, dengki. Jenengan melihat orang lain senang susah, melihat orang lain susah senang. Melihat rizki orang lain jenengan gak enak hati atau benci, itu bagian dari hasad, kan gitu. Hasad itu al hasadu wal bugdu wal karahatu lima yarahu min husnil halil mahsud. Jadi hasad itu adalah kita benci, nggak suka melihat nikmat yang ada pada orang lain. Ada orang lain beli mobil baru madep pewegel, prasaku sing rajin sholat kiaku, tapi kok dodolan manggah ra payu bendino update story dodolan mas gak enek sing tuku. Pak Najib bahasan tonggo iki lho ora tau sholat ya toh ya, iki tonggo ora tau sholat, gak tau ketok ning masjid, dodolan kok laris mangkel ya. Jadi kalau kita Pak benci dengan nikmat orang lain, benci pada keadaan baik orang lain, benci terhadap rizki orang lain, ya hati-hati. Hanya sekedar nggak suka, itu sudah masuk kategori hasad, Dan betapa seringnya kita dalam keadaan seperti itu. Anoten pewegel, tonggone bangun omah pegel, tonggone naik jabatan pegel, daftar PNS ya sinau tenanan, bahasan koncone sing rapate tenanan masuk pegel nih. Tonggo-tonggone padha ngerayan mobil, beli mobil baru, kendaraan baru. Dalam hati singkirkan perasaan benci ketika ada orang lain yang dapat nikmat. Ingat, hati-hati ketika kita membenci keadaan baik orang lain, ketika kita benci ketika melihat orang lain dapat rezeki, itu tanda seolah-olah kita sedang menuduh Allah itu salah bagi rezeki. Itulah kenapa kalau hasad itu masuk kategori dosa yang besar itu, karena apa? Seolah-olah kita itu nuduh Allah itu tidak adil bagi rezeki. Jadi salamatul qalbi minal amrad, selamatkan hati kita dari hasad, ya. Selamatkan hati kita dari rasa sombong. Entah sombongnya iblis atau sombongnya Firaun. Kalau sombongnya iblis itu apa? Ya. Iblis itu sombongnya adalah sombong ujub. Dia merasa takjub pada diri sendiri. Kan kalimatnya iblis kepada Adam, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia Adam. Bilang kepada Allah seperti itu iblis itu. Jadi kita ini semakin ngaji harus semakin merasa rendah hati, harus semakin rendah diri,
harus semakin merasa banyak dosa yang perlu diampuni oleh Allah, harus merasa kurang amal yang perlu diikhtiarkan supaya semakin banyak amal soleh kita. Jangan sampai kita semakin sregep ngaji justru semakin merasa suci. Jangan sampai kita semakin rajin ngaji justru semakin merasa mulia daripada yang lain. Kita semakin rajin ngaji, jangan sampai justru semakin merasa lebih baik daripada orang lain. Keluar dari pengajian, nyawang tonggo-tonggo nih, neraka. Kae ra tau salat, neraka. Kae ra tau ngaji, bodoh. Kae ra tau ngibadah, neraka. Seolah-olah melihat orang lain itu neraka. Setelah melihat diri sendiri, surga. Nah, maka kita semakin ngaji, Bu, Pak, ya. Harus ketoto hati ini. Contoh Nabi Adam. Bagaimana kalimatnya Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita harus koreksi diri kita ini. Sudahkah kita menjadi seperti Nabi Adam yang semakin ngaji, semakin sering untuk mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, atau justru malah semakin merasa suci diri kita? Ya, hati-hati. Itu baru 2 poin loh penyakit hati. Ujub, ya, dan kemudian hasad. Ada lagi yang sombong versinya Firaun. Ya, versinya Firaun yang juga ada juga sih di versi iblis itu macam-macam versi sombongnya. Ada ujub, ada juga sombong karena menolak kebenaran. Kalau Firaun ini sombongnya dominannya dia itu menolak kebenaran. Karena apa? Sudah berkali-kali diberikan bukti kebenaran oleh Allah melalui mukjizat Nabi Musa, ya, tapi dia tetap menolak. Belum lagi penyakit-penyakit hati yang lainnya, kuwatah. Kalau kita sebutkan tidak cukup kalau hanya 1 jam. Jadi singkirkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Hadirin yang dirahmati. Termasuk penyakit hati itu adalah akhlak-akhlak kehewanan. Jadi kan ternyata di dalam hati kita itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ada penyakit hati yang berasal dari akhlak kehewanan. Bu. Ini kan menarik. Jadi Imam Ibnu Qayyim di sini mengatakan wa fi nafsil insan, dan di dalam jiwanya manusia itu ada min akhlaqil bahaim, ada akhlak-akhlaknya hewan yang harus kita singkirkan. Apa itu? Ada di antaranya adalah hirsul ghurab. Apa hirsul ghurab itu? Rakusnya gagak. Jadi jangan perso gagak nih, burung gagak itu selain hewan tercerdas, tapi ternyata juga ada sifat negatif namanya rakus. Makanya kalau gagak itu makanannya apa, Bu? Bangkai. Pelajarannya apa? Jangan jadi seperti gagak yang tidak peduli apa yang kita makan, sing penting wareg. Itu kan ada kadang-kala pada diri kita. Tidak peduli. Yang penting aku makan, kenyang, mau yang tak makan ini halal atau haram, tidak peduli. Itu sama seperti rakusnya gagak. Dan kemudian ada lagi rakusnya al-kalb, rakusnya anjing. Kalau rakusnya anjing itu gimana? Jangan tahu anjing itu, Bu, tidak peduli yang ngasih itu baik atau buruk, pokoknya kayak aku mangan, aku manut ning dhek. Itu kan ada manusia yang seperti itu. Siapa saja pokoknya kayak aku manut. Siapa saja pokoknya dadeknya aku komisaris, manut. Wah, ini bener atau salah? Mau ini bener atau salah, pokoknya yang ngasih aku jabatan sami'na wa atokna. Jadi sami'na wa atoknya ini, sami'na wa atoknanya anjing itu bukan perkara bener atau salah, tapi perkara siapa yang ngasih aku makan. Kan gitu, anjing itu seperti itu. Makanya wong sing koyo ngono kayak iki berarti koyo
kayak anjing. Suka menjilat. Makanya orang yang suka ngatok nih pimpinan daerah ini penjilat. Karena apa? Mereka itu nurut pada yang ngasih makan, bukan nurut pada kebenaran. Makanya diarani penjilat. Kayak apa? Anjing. Sing kayak jabatan aku kaya, aku yo manut gitu. Makanya kayak anjing. Dan kemudian ada lagi ini Bu, wajamul namlatu. Jamul namlatu. Namlatu itu semut, jamul itu sifat sing seneng ngumpul nih. Sing seneng lumpuk-lumpuk. Niki biasanya sinten? Bapak napa ibu sing senengan lumpuk-lumpuk? Wah, jenengan kok banter, Pak. Sing senengan lumpuk-lumpuk niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Lumpuk-lumpuk jilbab niku bapak-bapak napa ibu? Lemari ya deret paling atas jilbab sak berat. Mulai Rabani, Davi, terus mari ngoten JP Journey, terus mari ngoten napa Bu? Apal. Soalnya aku ngamati lemari ini bojoku ya. Jadi bahkan perempuan itu lucu. Barang ini rong ngerti nggak ini kapan wis tuku. Saya tuh sering kalau pulang itu kan ngecek lemarinya ibu saya. Bu, dari kok wonten peralatan panci kuatah presto dan lain sebagainya. Terus kanggene kapan? Ya sok ben kan mesti kangge. Kanggene sik sok ben, gak ngerti kapan. Ngono ya dituku. Niku bapak atau ibu? Ibu-ibu. Saya tanya kepada bapak, Pak, agemane bapak-bapak kali ibu ini kathah pundi? Pak, Bu, bajunya bapak kali ibu ini kathah pundi? Ibu toh? Ya toh? Ya toh? Jadi dhuwur jilbab, tengah daster, mari ngono pojok kiri itu isinya gamis, ya toh? Terus mari ngoten kanan arah ke agak atas yang pertengahan itu isinya celah apa babakan daleman-daleman. Engko bapak-bapak komanan sing pojok kiri kanan atas, pojok kanan bawah. Ngono bapak-bapak lain jupuk kelambi morat marit. Diseneni pisan. Kelambi titik jupuke morat marit diseneni ibu-ibu. Sing seneng lumpuk-lumpuk sinten? Ya. Semut itu kan sukanya lumpuk-lumpuk gitu kata Al-Imam Ibnu Qayyim seperti itu. Jangan seperti semut sing senengane lumpuk-lumpuk padahal gurung ngerti kanggone kapal. Hari itu 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi jilbab 20. Bayangkan. Dinone enek 7, jilbabe 20. Padahal satu pakaian itu nanti bakal dihisap oleh Allah. Makanya kula diwingi bojo kula jak nganu resik-resik lemari. Ayo, kelambi sing ra kangge tokne kabeh. Ya ada kerdus lagi opo Mas? Eman-eman. Lah eman-eman lek ra tau digawe. Kan ngoten. Kadang-kadang seperti itu. Sing seneng nglumpukne niku napa? Rantang tonjokan niku sinten? Ini ibu-ibu sampai rantang wakai plastik padahal rong karuan kangge. Itu ya beberapa penyakit hati dan akhlak kehewanan. Kita bersihkan Pak hati kita dari itu. Nanti ada beberapa berikutnya ya. Ada 3 rumus sebenarnya. Yang pertama itu salamatul qalbi minal amrad, kemudian at-ta'alluqu billah. Hati yang senantiasa, ini saya singkat ya. Hati yang senantiasa bergantung kepada Allah. Hati kita itu kalau sering bergantung kepada manusia, gampang loro hati, gak tenang uripe. Orang itu kalau sering berharap kepada selain Allah, mesti ra tenang uripe. Nanti akan kita terangkan di pertemuan berikutnya, mbuh kapan. Nonton ya. Kemudian yang terakhir, ihsanul amal yang baik dan benar, gitu ya. Jadi ternyata amal yang benar, amal yang sesuai tuntunan itu menentukan ketenangan batin. Nah, nanti seperti apa poin yang kedua dan ketiga akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kapan? Duko.
Kalau kula manut sing jadwal kula. Wonten mawon yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup wonten sing takutke? Napa Pak? Wonten sing takutke? Mboten enten? Cukup? Cukup. Kula ngertos nek mboten enten pertanyaan soalnya jenengan mirsani jam ket mau iki. Kula niku lek jamaah wis nyawang jame resah hatiku iki. Soalnya nopo seolah-olah kula niku tertuduh ngaji kok suwimen randang barbar. Oleh jamaah pun mirsani jam randang barbar, hatiku gelisah. Maka mawon yang bisa kami sampaikan hadirin, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.